Berarti nggak ada yang ditakutin sekarang? Nggak ada. Arsenal nomor 1. Guys, Berarti bakal dengan cara set piece lagi gitu. nah aduh. Set piece team. Tapi kan kita ngomongin juara kan? Iya, kita Apapun ngomongin juara caranya sih. kan juara gitu. Dia udah pede nih juara. Emang yang lain nggak pede juara? Rizky dong. Apa itu? Liverpool. Pede nggak juara? Liverpool Oh, kalau gua champion lah kelasnya. Champion gitu. Lebih mungkin MU apa Arsenal yang juara? Ambil lah. Ini nih, alasannya Karena apa dia nih? fans MU. Ini alasannya Iya, nih. iya, Nggak apa-apa. Alasannya apa alasannya? Loh, alasannya kenapa? Satu, Lu yakin banget nih juara Arsenal ya? Back to back ya? 85% lah. 85%. Nah, masih 85%. Kalau misalnya kalau misalnya kalau Arsenal nggak juara Liga Inggris, lu bakal ngapain? Kan 85% yakin banget kan? Iya. Hai, welcome di Sikat Tipis iNews Premium Spot ya. Guys. Dimana ini Guys. adalah episode khusus membahas apakah Arsenal akan menjadi back to back juara Liga Inggris. langsung ya. Langsung on point. Dimana sini spesial banget ya, udah kedatangan fans Liverpool, Rizky Hasan, fans Liverpool kita satu ini. Ada fans MU juga, Raka, Aprilius Raka, dan juga ini dia bintang utama kita, Abuzar Nikola, fans Halo. Arsenal. Halo, Ya, halo. pede banget Arsenal bakal back to back juara Liga Inggris. Yakin banget back to Yakin. Coba dari Abu dulu dong. Coba kita dengerin dulu. dari Kalau Abu. ngomong back to back juara sih udah banyak juga yang komentar ya. Maksudnya Arsenal itu peluangnya sangat besar dibanding Big Six lainnya di Premier League gitu. Oke. Apalagi dia ngebuka Sebentar. Big Six tuh siapa aja? Ini perlu di-mention dulu nih. Big Six Arsenal, siapa aja? Oke, Chelsea, Arsenal, Liverpool, MU, City, Tottenham nggak ada yang kayaknya. Parah banget ya. Marah. Spurs itu masih Karena- sempet juara Eropa daripada Arsenal. Apa? Spurs itu Tapi kan musim lalu juara Eropa. Prestasinya tetap Final champion loh. Final champion. final champion tetap kalah kan. Arsenal 2 kali juga, walaupun Oke. dua-duanya kalah. Final. Juara Eropa tapi Bu. Arsenal Iya. kapan juara Tapi kan Eropa? prestasinya di atas tetap Arsenal di atas. Tapi kita Winners ngomong- pernah Arsenal. Tapi kita ngomong soal Kalau Winners pernah Premier League Arsenal. kan. Kita Ya. ngomong soal Premier League berarti posisi terakhir Spurs ada di 17. 17. Oke. Mungkin kalau West Ham yang selamat, Spurs yang ini degradasi. degradasi. Oke. Oh, Lanjut, gitu. lanjut. Lanjutin. Juara. Ya kalau dari segi pelatihnya pun juga kan Mikel Arteta kan ya udah lama gitu bersama Arsenal. Kalau kita lihat Chelsea pelatihnya baru Alonso, terus City Maresca juga baru, Liverpool Iya. Iraola, Tottenham sama MU mungkin setengah musim udah kemarin gitu. Tapi mungkin Arsenal lebih matang aja, lebih siap dari segi komposisi pemain atau apa. Apalagi dia ngebuka kemarin awal musim 2026-2027 dengan juara Community Shield dengan kemenangan yang menurut gua Fantastis oke ya. banget, fantastis 3-0 ngalahin 3-0 City ngalahin gitu. City. Bantai-bantai ya. Bantai Bantai. gitu. Jadi mungkin gua nggak pede back to back juara, tapi peluang Arsenal buat juara back to back tuh besar banget. Apalagi Opta memprediksi Arsenal yang paling punya peluang besar juara. Gila ini udah makin pede. Itu tahun 2000 berapa itu kan Liverpool juga nggak masuk di Okta kan untuk juara kan? Yang musim Slot pertamanya slot. Tapi akhirnya bisa juara loh. Ya. Nah, ini Prediksi Okta tuh nggak bisa jadi pegangan juga. Oke. Gitu. Tapi bentar, gue bisa mengerti pola pikiran Abu karena ini sama dengan netizen ya. Ada netizen yang juga pede banget nih Arsenal bakal back to back nih. Kita akan lihat bagaimana ininya. Kita lihat. Optimisme udah tinggi banget ya. Ini dia Woi. nih. Dimana ini adalah postingan di Here We Go-nya Fabrizio Romano ketika Ezri ya? Konsa, betul. Back to back Premier League Champions incoming. Wih, udah pasti datang nih gitu. Terus dia bilang Arteta udah melakukan kerjanya dengan sangat baik, memperkuat pertahanan Arsenal dan juga lini tengahnya. Semoga bisa mendapatkan striker berikutnya. Gimana nih, Bu? Gimana? Konsa. Ini kayaknya Konsa. Ini kayaknya fansnya Arsenal udah mulai ketularan fansnya MU nih. Tsunami trofi setiap tahun. Tsunami trofi ya. Back to back aja ngomongnya tuh. Dia setelah kemarin berhasil dapetin apa? Bruno Bruno G, dari iya. Newcastle gitu kan, lini pertahanan berarti kan semakin kuat nih. Ada Rice, ada Guimaraes, terus ditambah nanti Konsa kalau memang berhasil dan sepakat gitu ya akan lebih jago lagi, lebih bagus lagi. Tapi ya kalau kita ngomong soal line up Arsenal, apakah menurutmu sudah cukup kuat untuk bisa menghadapi Bardai? Kalau fans Jangan
sepanjang musim ini nih? Kalau fans Arsenal Mungkin- pasti bilangnya kuat. 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 Kalau dulu mungkin ketika musim lalu gue agak khawatir sama klub cuma satu City, tapi di bawahnya Guardiola. Tapi kalau sekarang di bawah Maresca, gue nggak yakin sih akan sehebat zamannya Guardiola. Berarti nggak ada yang ditakutin sekarang? Nggak ada. Arsenal nomor 1. Guys. Belan ya? Belan, Yes. belan banget loh ini. Tapi ini juga menarik karena belum pernah ada sejarahnya Arsenal itu back to back juara Premier League. Betul. Belum pernah sekalipun. Hmm. Ada 3 klub di masa Premier League ya. Ini dari tahun 1993 ya? Ya, back to back Premier League yaitu Manchester United tentu saja, Manchester City, Harus ada tentu saja tadi. tentu dong 20 kali loh, Chelsea. Liverpool. dan Chelsea. Ya. Nah, berarti Klub keempatnya Arsenal. klub keempatnya Klub Arsenal. keempatnya Arsenal. Nah, bahkan di musim terbaiknya Arsenal dengan The Invincibles, Ah. mereka tidak berhasil untuk back to back Nah. juara. Pertanyaannya, apakah kamu merasa tim sekarang lebih baik dari Invincible Arsenal? Kalau sekarang, kalau 2004 masih kuat bagusan tim 2004. Tapi kan balik lagi lawan-lawannya gitu. Kalau sekarang kan gue melihat lawan-lawannya ya semua masih di tahap yang pembaruan, kayak Chelsea lagi nyari adaptasi, City adaptasi, Liverpool juga adaptasi. Ya mungkin yang berat gue bisa bilang MU ya. Karena kan MU. MU udah setengah perjalanan Carrick. Tapi kan gue nggak tahu nasibnya Carrick akan sama kayak Ole atau enggak gitu. Bagus, tapi tiba-tiba kita nggak tahu. Udah mulai satir nih. Tapi gue pengen ini ya, prediksi Opta ya. Dimana tadi Rizky udah nyinggung dikit prediksi Opta. Kita akan melihat data dari Opta. Dimana memang bukan MU, Arsenal itu diunggulkan untuk menjadi juara. Ini dia, 38%. 38%. Arsenal, Man City 20%, sisanya di bawah 10%. Liverpool Harusnya juga ini ancur. Kalau versi gue ya kayaknya 2 tuh MU deh. Ya ini realistis ya. 3 ya bener Liverpool, kayaknya City nggak 2 deh. Karena gue ngeliat Maresca juga nggak bagus-bagus banget di Chelsea kan. Jangan Jadi salah. kayaknya di Ketawa, City, Rizky. City Ketawa. nggak gitu. Tuh, Mungkin tuh, MU kayaknya 2. Kalau gue ya gitu, kalau gue jadi Opta gue naruh MU di 2. 2023 itu Liverpool nggak masuk tuh. Guys, gak Iya, masuk kan? tuh di bawah tuh. Tapi juara gitu. Juara. Nah, justru gue tuh sekarang lagi ngelihat bagaimana Tottenham itu lagi ngebangun tim. Oh, Lihat deh, pemain-pemain yang di hire sama dia kan, bagus. bagus-bagus loh. Ada Robertson, pemain berpengalaman di sisi Iya. kiri. Tua. Ya, itu pengalaman kan, dulu Iya, iya. pengalaman. Ada Senesi, salah satu back yang dari Bournemouth dengan jumlah passing terbaik di Liga Inggris. Ini sebenarnya ancaman loh Tottenham ini. Pernah ada masa di mana kita sangat amazed dengan line up dari Spurs. Satu, waktu tidak ada Bale, ada Dele Alli, ada Eriksen, ada Lamela. Pernah ada juga Harry Kane yang akhirnya jadi ini. Dan bahkan pernah dilatih oleh pelatih-pelatih top. Jose Mourinho, Conte. Antonio Conte. Iya. Tapi ya gitu. Tapi kan namanya juga Spurs. Tapi kan ngebangun tim kan nggak, ya mungkin untung-untungan kalau satu musim langsung bagus, mungkin lagi itu Liverpool di bawah Klopp gitu. Tapi Arteta aja buat ngebangun Arsenal tuh sampai juara harus 6 musim dulu kalau nggak salah ya. Jadi kalau Spurs kayaknya mau dibilang pemainnya bagus atau apa kan balik lagi ya mental ya. Jadi menurut gua North London ya tetap Israel, nggak ada Wales gitu. Oh gitu, jadi Israel ya? Israel. Dan emang luar biasa ya, Arsenal kan juara Community Shield ya? Ya. Tapi masalah gini, kita punya data nih, kita punya grafis di mana dari 32 tahun terakhir, hanya 8 kali juara Community Shield menjadi juara Liga Inggris. Artinya secara persentase hanya 25% Bu Bati. Ini kita akan lihat datanya, silakan. Coba lihat, siapa aja sih yang menang? Nih, ini dia datanya. Di 93-94 MU ada itu Ferguson, 96-97 MU, 2005-2006 Chelsea-nya Mourinho, 2007 sampai 2009 MU Ferguson, 9-10 ada si Ancelotti, MU lagi, dan terakhir itu 2018-2019 di eranya Pep Guardiola. City. Setelah itu tidak pernah ada yang bisa juara Community Shield dan bisa juara Premier League. Even City setelah itu pun juga nggak berhasil gitu. How come? Lu bisa melihat Arsenal nih, Arteta bisa
Ya, menjadi bisa, tim ke-9. bisa. Terjangan-jangan kayak Bisa, Crystal bisa. Palace doang. Bisa, karena kan- Sekelas Crystal Palace ya. Kayak Kayak gue ngeliat, Manchester City ya. ngeliat Iya. tim-tim yang lainnya itu yang bisa jadi ancaman Arsenal ya kayak Big Six itu kan, MU, Chelsea apa dan lain-lain kan semua kan prosesnya adaptasi gitu, pasti butuh penemuan. Sedangkan kalau gue ngeliat Arsenal tuh udah lebih siap aja gitu. Apalagi kan lini tengah Arsenal kan lini tengah tuh jadi apa ya? Jadi poros utama permainan buat satu klub ya. Dan dari 6 yang ada, Tottenham, Chelsea, City, MU, Arsenal, gue lihat lini tengah Arsenal tuh yang lebih siap. Oke, gini, gue nggak mau bahas lini tengah, gue mau bahas lini serang. Emang lini serang Arsenal bagus ya? Ya, Cuma tapi- Havertz, Gyökeres doang. Tapi Saka? Merino bisa jadi pemecah kebuntuan. Kita lihat dia di Euro kemarin Ya, bersama Merino. Spanyol kan juga ya kayak gitu. Kenapa nggak bisa dilakuin di Arsenal gitu? Nah itu dia pertanyaan kenapa nggak bisa dilakukan di Arsenal kan jadinya kan. Karena kan yang ada Arsenal akan pede juara bukan karena timnya kuat, tapi karena Pesaingnya tim yang lemah. pesaingnya lagi pada lemah aja gitu, lagi pada masih ngebangun bahasanya kalau Iya. mau bahas halusnya ya. Berarti skillnya skill biasa aja. Ya, Karena tapi kan lawannya lagi pertanyaannya tadi kan apakah underperform. Arsenal pede back to back juara musim 2006-2027? Ya, gue pede gitu karena ya tim yang lainnya ngebangun. Entah nanti 2027-2028 ketika tim-tim ini ngebangun udah jadi satu klub yang klop, bagus apa dan lain-lain, ya gue nggak bisa. Tapi kalau ngomongin 2026-2027, gue harus bilang Arsenal lebih siap dan bisa untuk juara back to Coba back. dari Raka nih, lu setuju sama Abu? Ah. Arsenal nih juara nih, udah selesai nih langsung. Tantangan untuk bisa back to back champion itu tidak semudah itu sebenarnya kan. Karena kita lihat selama ini cuma ada 3 klub yang berhasil untuk back to back champion. Pun kita juga mengakuin pada saat itu mereka yang back to back ini komposisi pemainnya juga sangat luar biasa bisa dibilang kayak gitulah. Kita tahu MU pas zamannya Sir Alex, terus Diajak ngomong City tuh, pas masa. zamannya Guardiola, terus Chelsea zamannya Jose Mourinho. Itu mereka yang memang punya kemampuan klub tidak hanya karena lawannya lemah, tapi karena dari segi dari segi kekuatan line up itu juga sudah kuat karena hadapannya tidak hanya pada 4 kompetisi yang dijalanin, tapi juga ada jeda internasional, ada panggilan internasional, ada masa-masa musim kita tahu jadwal padat apa di Premier League gitu. Jadi Premier League itu bukan cuma sekedar istilahnya, gue tim yang lain jelek, gue pede bisa bagus. Seperti setiap tahun masalah Arsenal Ya, cedera. itu bukan cuma cedera, yang bisa ngalahin Arsenal cuma Arsenal sendiri. Ya. Itu tiap tahun cuma begitu gitu. Tapi kalau gue ngeliat sekarang Mas, pemain inti Arsenal sama pemain cadangannya tuh udah menurut gue sama bagus sama ratanya ya. Jadi mungkin musim depan kayaknya badai cedera atau apa, harusnya Arteta bisa mengatasi. Karena kemarin juga di 2025-2026 kan sempat hampir terjadi kayak gitu kan. Tapi akhirnya ya mulus, akhirnya kita juga tetap bisa juara gitu. Walaupun sempat kesandung sama City, tapi akhirnya ya juara. Sandung juga. Berarti bakal dengan cara set piece lagi gitu. Nah, aduh. Set piece team. Tapi kan kita ngomongin juara kan. Ya, itu Apapun ngomongin juara, caranya kan juara gitu. Ya, tapi kalau tadi juga ngomong dari segi line up, emang tim line upnya nggak sepede itu. Belum lengkap lah memang. Belum selalu sepede Bukan itu. belum lengkap, belum terlihat karena kan banyak beberapa klub Big Six ini kan pemainnya kan ada lebih dari 3 orang pemain baru. Jadi nggak bisa dilihat kalau line up pemainnya itu biasa, sedang atau excellent gitu kan. Karena belum main. Yang sekarang ini kayak Liverpool ya pertandingan uji coba. Mau kalah terus mau dikritisi kalah mau apa emang uji coba gitu. Tapi Araujo Apa? Araujo. gimana? Araujo dia di bawah bimbingannya seorang defender terbaik dunia ya, Van Dijk kayaknya. Meskipun udah tua ya. Meskipun udah tua, tapi oke loh. Tapi oke. Jacquet juga oke loh. Jake ya. Dia berani sliding. Kalau Van Dijk kan setelah dia cedera dia udah nggak berani main sliding bawah kan dia. Iya, dia kan lebih suka gerakan senam kan, yang cuma gini doang kan. Ada meme-nya itu. Tapi kalau ngomong soal pemain belakang juga lagi agak sebenarnya karena badai cedera ini bukti ya, badai cedera itu tidak terjadi hanya ketika kita perjalanan di awal musim. MU kan sudah punten nih. Ini pada cedera semua, Delit cedera. Ugarte ya terakhir. Iya, Delit cedera. Jadi kan emang krisis itu namanya Premier League berbeda dengan mungkin liga-liga yang lain karena satu selain ada 3 cup, ada Boxing Day,
terus ada lagi Jeda internasional. jeda internasional, champion call up segala macam yang memang membuat keletihan pemain tuh jauh lebih tinggi daripada di liga-liga ini atau tuh. Yang bikin agak capek nafas tuh buat pemain-pemain tim Liga Inggris itu Liga Champions sih, format Liga Champions yang lebih panjang. yang baru. Itu kalau Klopp kan sempat mengkritisi itu ya, format Liga Champions yang panjang ya. Pertandingan lebih banyak. Pertandingan lebih banyak gitu. Ya karena mereka hanya berpikir uang kan, pemasukan tapi nggak berpikir bagaimana pemain itu butuh istirahat sebenarnya kan. Oke. Nah kalau misalnya dari situ kan satu dia udah pede nih juara. Emang yang lain nggak pede juara? Rizky dong. Apa itu? Gimana? Pede nggak juara? Liverpool Oh, kalau gua champion lah kelasnya. Champion gitu. Champion. Oh maksudnya juara Liga Champion, tapi bukan Premier League targetnya gitu ya? Yakin banget lu. Champion lah. Hah? Yakin banget. Gua optimis loh. Gimana? Harus optimis. Gitu ya. Iya. Irrelevable. Tapi Liga Inggris berarti siapa Liga Inggris? Ini kita kan bahas Liga Inggris aja. Gue tuh belum bisa kalau memprediksi mungkin bisa ya. Tapi pengen lihat di 2 pertandingan awal Liga Inggris deh. Oke. Dengan semua klub yang sudah beli pemain itu di 2 atau 3 pertandingan pertama itu harusnya sudah mulai kelihatan. Oh, ini oke nih gitu ya. Tapi yang pasti bukan Arsenal kan? Arsenal ya bisa, tapi gue tuh lagi kesengsem dengan pergerakannya. Jujur Tottenham tuh Tottenham ya. jor-joran loh dia, jor-joran loh. Tapi memang begitu ketika Tottenham. Ada masa di mana aku baru kayak wah ini oke, pembeliannya bagus, line up-nya bagus, pelatihnya bagus. Ya, tapi ya Udah, stop, jangan bahas Tottenham. Fansnya nggak ada fansnya. Stop. Gini deh, kakak. Menurut lu lebih mungkin MU apa Arsenal yang juara? MU lah. Ini nih, alasannya Karena apa dia nih? fans MU. Ini alasannya Iya, nih. fans MU. Nggak apa-apa. Alasannya apa alasannya? Loh, alasannya kenapa? Satu, pembangunan yang dilakukan oleh MU itu bukan cuma sekedar baru tahun ini. Oke, orang Carrick emang baru tahun ini. Tapi pemain-pemain yang ada di line up di MU itu tuh sudah cukup lama ada di sana, udah bertahun-tahun ada di sana. Pemain baru siapa sih yang masuk? Paling kemarin Cunha, terus Mbeumo baru kemarin masuk. Tapi mereka pun dalam beberapa tahun masuk langsung nyetel dengan tim Sesko bahkan. Sesko yang di setengah musim pertamanya kurang, tapi setengah musim berikutnya dia sangat bagus. Lalu Kobbie Mainoo yang sebenarnya udah punya lama, tapi nyetelnya sangat bagus tuh. Perombakan besar memang ada di lini tengah seperti Casemiro, MU ngerombak lini tengahnya dan banyak yang bagus. Ada Andre Santos, Youri Tielemans, bahkan ya yang baru. pemain yang Belgia itu menurut gue Baleba. Baleba yang kita lagi waktu kita syuting ini ya, itu lagi rumor, belum here we go beneran nih. Tapi kalau bener itu jadi, lini tengahnya udah sangat komplit buat itu. Tinggal satu backup di lini belakang terutama, karena lini belakang lagi banyak cedera. Tapi lini depan udah sangat, mau gimana sih, lihatlah kemarin setengah performa Cunha, Mbeumo, Sesko, Dorgu bahkan bisa ngecetak gol semua. Tapi kan masalahnya ada di ini, pemain titipan Pemda, Diogo Dalot. Ya. Yang mainnya gitu-gitu aja mainnya kan. Ya kan dia ada di sisi kanan, Diogo Dalot itu penting untuk menjaga keharmonisan tim. Karena untuk menjaga keharmonisan ruang ganti kita butuh seorang sosok. Sama kayak misalkan dulu kita lihat beban kapten kan mungkin terlalu berat untuk dia harus memimpin di lapangan dan di ruang ganti. Dulu kita tahu bagaimana Harry Maguire crumble under pressure ketika dia jadi kapten ya. Sehingga di field di lapangan dia nggak oke, di lapangan ganti juga nggak oke. Akhirnya terus dipindahkan ke Bruno memimpin di lapangan, tapi di luar lapangan di ruang ganti peran Diogo Dalot ini sangat-sangat krusial. Mungkin perlu ada pelapis untuk Diogo Dalot, makanya dia bilang lini belakang tuh masih perlu diperkuat. Satu, si Luke Shaw. Dengan segala yang saya sukai tentang permainan Luke Shaw nih ya, si bapak terlalu sering cedera, mohon maaf nih. Ya biasanya Luke Shaw ini suka gini, kalau udah tahunnya Piala Dunia pasti dia sembuh. Nah, Kalau udah bukan tahun Piala Dunia dia sakit ya tiba-tiba. Ya, tapi kecenderungannya beberapa pemain-pemain atau pemain di liga-liga Inggris ya. Perhatiin deh, setiap kali di tahun itu ada perhelatan Piala Dunia. Apa Piala Eropa ya? Piala Dunia. Oh, khusus ya? Iya, Piala Dunia atau Piala Eropa, tapi gue liatnya Piala Dunia ya. Itu pemain-pemain yang masuk di timnasnya itu mereka cenderung bermain aman loh. ya Oh, pasti. iya. Sangat cenderung bermain aman. Karena apa? Mereka memilih untuk bisa tampil di Piala Dunia. Ya. Iya kan? Nah, ini Kita kan masih ingat dulu Liverpool gimana penampilan Fabinho. Keren banget kan? Begitu menjelang tahun itu ada Piala Dunia, mainnya hati-hati banget ya. Takut ya Iya, dia takut ya? iya. Takut Itu ya? bener loh.
tahun ini kan, tahun kemarin kan banyak kritikan masuk kan, karena memang banyak pemain yang pengen tampil di Piala Dunia. Piala Dunia, karena itu Nah, mungkin mimpi buat pemain-pemain Ya. untuk tampil di Piala Dunia. Gue mau challenge lu, Bu. Ini dari tadi nggak ada yang bahas Chelsea. Menurut gue, Chelsea justru bisa jadi kejutan loh. Bayangin, pelatih Xabi Alonso. Ya. Di Leverkusen unbeaten, ya kan? Di musim penuh pertamanya ya. Dia beli Morgan Rogers. Kalau misalnya dia main 3-4-2-1, yang duanya itu ngeri loh. Morgan Rogers sama Cole Palmer. Strikernya João Pedro. João Pedro sepanjang pramusim 5 gol. Sepanjang pramusim. Dan plus, Chelsea nggak main di kompetisi Eropa. Ini harus dicatat. Di zamannya siapa, Conte ya atau siapa? Itu tuh Chelsea nggak main di Eropa, ngeri loh, menang Ngeri. terus loh. Nah, Emang Juara nggak nggak takut? tapi? Juara nggak? Juara. Juara. Nggak Ah. takut sama Chelsea, Alonso. Enggak. apa yang harus ditakutin sama tim yang belum ada sponsor? Enggak. Iya kan? Enggak, kalau boleh Maksudnya, ya jujur, sponsor aja malah gue mereka justru lebih ngeri MU sih. Oh, tetap MU ya? Ya, MU. MU karena dia Tapi kalau mau Chelsea juga sebenarnya menarik karena Xabi Alonso punya track record yang bagus di Jerman. Iya. Walaupun di Madrid kolaps karena ruang ganti ya. Ya, dia kan kalah sama diganti. Vini kan. Ini dan ini dengan adanya di Chelsea kita udah tahu sebenarnya Chelsea di bawah Enzo tuh sebenarnya juga secara pembelian line up tuh juga oke sebenarnya. Sabi nanti Apalagi sekarang ada Lord Henderson. Modric telah kembali. Gak bakal main itu. Ya. Gak bakal main. Sabi akan dibantu sama Henderson di sana untuk menguasai ruang ganti. Sama Welbeck. Sama Welbeck. Nah, pertanyaan, Welbeck legendnya MU apa Arsenal? Silakan. MU. Saya nggak usah menjawab ya udah jelaskan. MU. Sudah menjelaskan. Karena pernah di Arsenal kan. Di Arsenal nggak bagus juga mainnya. Jangan ngomong gitu karena udah pernah karena sebenarnya ya kayak itu biasa lah kayak itu. Kita pernah tahu ada kayak Peter Schmeichel pernah dibantu City. Iya. Michael Owen bahkan pernah masuk ke MU. Ke MU. Ya, dia juara Liga. nggak usah didebatin. Ketika seorang pemain itu berjasa buat tim, Tim. ya udah hargain aja itu bahwa dia emang legend dalam situ gitu, nggak masalah. Saya sangat mendambakan Peter Schmeichel. Tahu Peter Schmeichel main buat rival kan? Ngapain? Lu ngapain di situ? Kayak nggak terima ya. Iya, tapi ya sudahlah. Itu masalah. Nah, tapi kalau kita ngomong masalah secara line up nih, secara komposisi tim dan segala macam, gue masih pede kok. MU bakal jadi juara Premier League. Musim ini. Lawan 2027-2028 kan? Enggak dong. lawan Meski, lawan. Ya? Yakin nggak MU nih? Enggak, Lawan. Liverpool Dia tuh udah back-to-back tahun depan. Liverpool tuh tarafnya udah champion udah. Wis, Champion aja ya. champion aja udah. Karena ya udah 20 trofi Premier League kan. Udah 20 tahun. Iya 20 ya, slot 20. Ya, 20. Ya. Tapi kan kita harus lewatin MU kan. Apa? Harus lewatin MU kan. Kan mesti sama-sama 20. Sama 20, sama-sama 20. Jadi kita kasih peluang buat Arsenal lah buat ngumpulin itu. Oh gitu. Karena masih jauh ya Arsenal. Jauh ya kalau Arsenal. Masih 8 ya. Tapi intinya, Bu, pertanyaan terakhir. Lu yakin banget nih juara Arsenal ya? Back to back ya? 85% lah. 85%. Nah, masih 85%. Kalau misalnya kalau misalnya 85%. kalau Arsenal nggak juara Liga Inggris, lu bakal ngapain? Kan 85% yakin banget kan. Ya gitu-gitu aja. Emang kalau Arsenal nggak juara kenapa? Misalnya potong botak gitu misalnya. bukan Coach Justin. Mention nama gitu. Tapi ya poin kalau dia 80% Arsenal juara Liga Inggris. Ya. 100% MU juara. Wah gila ini 100%. MU selalu juara. Kita harus optimis dong. Karena ketika di masa kemarin MU busuk-busuknya itu justru kita harus mendukung tim favorit kita dong. MU. Nah sekarang ini lagi bagus nih. Kalau nggak didukung 100% kan juga sayang, apalagi kesempatannya. Sudah terlalu lama MU tidak mencicipi gelar juara Premier League. Kalau nggak sekarang, nggak tahu kapan lagi. Karena kita nggak tahu misalnya musim depan mungkin ini nih. Ya mungkin, masih nggak tahu. Bruno aja ditawarin kontrak baru masih belum tahu. Lagi Karena bagus. istilah ngomong sekarang, Bruno orang yang paling kreatif dan paling jadi andalan di Manchester United. Tapi kemarin gue dilihat di IG dia sempat pakai baju Galatasaray ya bagaimana? Nah, dia diisukan, dikasih, dia tinggal setahun lagi kontraknya. Lagi ditawarin nego untuk kontrak baru. Dan plus kalau dia cedera, siapa bisa gantiin Bruno? Itu masih Gak ada ya? nggak ada. Makanya sekarang Oh tenang, Diogo Dalot nanti ngisi tengah nanti. ada Mason Mount sih, Oh, cuma iya, ya Mason Mount. cuma ya Mason Mount ya saya juga oke sama Mason Mount. Cuma tetap aja Bruno tetap
jadi yang sosok tidak tergantikan di Manchester United. Makanya sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk Manchester United dan fans Manchester United untuk optimis juara. Dan ini ya, sesuai ya dengan ini ya, nubuatnya dari Erik ten Hag ya. Betul. Yang dia bilang, era Liverpool dan City bakal selesai. Dan memang beneran ya. Memang beneran. Pada waktunya eranya City Liverpool selesai. Dan berikutnya adalah era MU dan Arsenal kayak dulu lagi. Kayak dulu lagi ya benar. Kayak dulu lagi. Era di mana lagi itu Emang kenapa? Emang di mana era saat itu lagi tuh Roy Keane berantem sama Patrick Vieira. Ya kan? Martin Keown ini Ruud van Nistelrooy akan balik ke situ lagi Ya gitu. zaman dimana Wayne Rooney menghentikan Invincible Arsenal Iya. juga. Gak apa-apa, nih gua langsung tutup aja. Pas di Everton tuh ya. Everton Iya, MU 2 kali kan. Iya. Ini gak apa Masih nih. orangnya sama Wayne Rooney. Ini gak apa nih, gue happy banget nih ngelihat bagaimana fans MU dan Arsenal seoptimis itu. Optimis tuh. Kita tunggu aja nanti pekan pertama Premier League. Kalau sampai ada yang kalah nih, kita bikin lagi episode minggu depan. Kita gantiin bully. Nggak, tapi kalau gue lihat Kita gantian. Mas Rizky mimik mukanya ini kayak nggak yakin nyambut Liverpool di Premier League musim depan nih 2026-2027 kayak nggak yakin gitu. Oh, enggak, karena gini, realistis aja. Pelatih baru itu ngebangun sistem yang baru. Kan kita masih ingat dulu kan dari eranya Brendan Rodgers Ya. pindah ke Klopp di pertengahan musim gitu kan. Ekspektasinya kan tinggi kan. Tapi Klopp membumikan ekspektasi fansnya itu kan. Dengan pemain yang seadanya, tidak membeli pemain maksudnya. Pemain seadanya mengoptimalkan pemain-pemain muda, akhirnya di situ menemukan sosok Alexander Arnold, ya kan? Memang harus dibangun, nggak bisa begitu pelatih baru harus langsung juara di musim itu, ya kayaknya agak. Memang harus dibangun dulu. Kecuali yang slot kemarin ya, karena slot kemarin itu pemainnya masih pemain era Klopp semua itu. Dan terbukti begitu Kalau juga. nggak pede juara peringkat berapa deh? 4 besar masuk nggak? Liverpool? Ah. Oh masuk lah. besar. Orang peringkat 2 kok nanti. Oh, sama aja pede juga. Ya udahlah, kita saksikan di episode minggu depan. Ini gue nggak sabar ngelihat bagaimana Arsenal sama MU kalau sampai dibantai kalah di match pertama. Enggak. Dua orang ini yang sering kita bully ya. Enggak, 3 poin. Tetap MU tsunami trofi. Wah, udah mulai. Bye. Bye.